baru punya SIP. Berarti angkatan baru lah ya, baru lulus. Nanya kan, habis sama kuliah kedokteran 1 miliar ada nggak? Udah habis dana segitu? Terus dia bilang, ada sih kayaknya ya gitu. Wow, iya memang betul itu. Dan ini yang menarik ya, waktu tapi kata dibilang 2003 gitu ya, masa udah turun ke jalan gitu ya, karena ada kebijakan BHMN ya, waktu itu masih BHMN ya, belum dikukuhkan. Udah BHMN itu 2003 Mbak. BHMN 2003. Berarti 2002 udah ini ya. Kita bahkan sebelum dibuka 2000-an lah. udah rame ya. Kan saya kan angkatan 2000 ya. Itu mahasiswa Jogja itu bukan hanya UGM ya waktu itu. Iya, Ramai sekali. BHMN yang pertama itu kan 5 kampus ya kalau nggak salah. yang IPB, yang itu sampai IPB, UG. Kalau Amerika tuh Ivy League-nya lah ya, Ivy League-nya Indonesia. Iya, kalau sekarang kemudian kalau IPB itu kan yang Badan Nasional terus jadi BTM kan, jadi itu kan Botani Square itu ya, karena ada komersialisasi kan, kampus harus punya banyak berjuang ya. Iya, pemasukan. Kan jadi mall 2000-an juga kan ya itu ya. Iya, itu kan tadinya kan tempat itu kampus kan. Iya, kita kuliah S1 masih di situ, tingkat 1. Sekarang udah jadi Bogor. Karena kampus harus punya Botani pendapatan. Iya, Botani Square itu. Jadi tahun 2000-an itu sebenarnya sebelum jadi BHP kayak sekarang gitu, orang-orang itu sudah mencium bau komersialisasi ya gitu. Yang mungkin pada saat itu juga ada orang-orang yang nggak notice, nggak aware dan nggak peduli gitu ya. Udah sih hidup mah hidup aja gitu ya, berjalan seperti biasa aja gitu. Kalau nggak salah kan ada yang itu loh ya, kerja apa sih tahun 2004 yang tentang Indonesia tuh menandatangani konvensi apa sih yang internasional bahwa pendidikan gratis secara itu menjadi jasa kan, Dan ini akhirnya itu kan waktu itu kita mengkritisi paradigma dari UNESCO, paradigma baru pengelolaan World Class University dan dengan iming-iming itulah ya slogan kampus kelas dunia. Kita dimulai perubahan itu kan memang perubahan kebijakan itu memang disokong juga dengan promosi-promosi nilai dan gengsi seperti itu. Tapi kenyataannya hari ini apa benar-benar ada ya kampus yang berkelas dunia gitu ya. Ini the big five aja. Yang pertama kali di PHP wacana kemudian berubah lagi. Memang banyak sekali, saya sampai nggak hafal deh istilah-istilah. Ada BHM, BHP, terus PTNBH, SBH, kemudian akhirnya sekarang jadi MBKM. Itu sebenarnya satu garis sih. Kalau MBKM kan kurikulumnya. Kalau kampus ya. Kalau itu PTNBH, kebijakannya ya. BHP-nya itu bentuk badan pendidikannya ya. Intinya kan dulu subsidi intinya sih negara. tapi liberalisasi pendidikan semua. Artinya kan dulu subsidi negara itu 20% berapa persen? Itu dicabut. Sampai sekarang masih 20%. Masih bukan subsidi. Anggaran pendidikan di APBN kan 20%. Tapi daya serapnya yang berbeda ya kan. Ya, tapi itu subsidi ke masing-masing, entah subsidi entah apa ya sebutannya ya, tapi ke masing-masing universitas itu kan memang berkurang jadinya kan, termasuk misalnya kayak meng-hire tenaga dosen. Kalau dulu kan tenaga dosen kalau negeri ya semuanya PNS kan, jadi di-hire oleh pemerintah semua. Kalau sekarang kan sudah ada yang itu memang di-hire oleh universitas sendiri gitu. Nah, itu kan memang ya berpengaruh kepada universitas atau perguruan tinggi memang harus mendapatkan pemasukan untuk bisa jadi operasional. Beban universitas sebetulnya kemarin kasus ITB itu kan harus kita pahami secara secara sistem ya, maksudnya kita tidak hanya melihat kok ITB ngebolehin pinjol sih ya, memang dari sisi itu memang ya itu terkesan terkesan zalim ya istilahnya, mungkin entah zalim entah kok segitunya gitu ITB. Tapi kalau coba kita ada pada posisi pengelola di ITB gitu, mereka memang harus nutupin untuk biaya operasional pendidikan itu yang tidak kecil kan gitu, karena dari pemerintah terus berkurang gitu. Nah, salah satu yang paling besar yang memang dari SPP-nya mahasiswa kan gitu. Nah, begitu mahasiswanya pada nggak bayar kan mereka juga pusing juga gitu. Akhirnya ada mungkin dianggap sebagai solusi ya. Oh ya udah, mereka bisa
pakai pinjaman dulu gitu ya. Dan memang kan wacana ini memang sebenarnya sudah lama ya, pinjaman untuk pendidikan itu kan bahkan Menteri Keuangan kan juga student loan ya. Jadi sebelum kasus ini meledak juga wacana ya sudah digodok sebetulnya sama pemerintah gitu. Memang pemerintah kayaknya arahnya memang mau ke sana karena memang melihat student loan di negara besar itu adalah pakai student loan memang mereka gitu. Ya walaupun sebetulnya kalau kita mau lihat sisi kegagalannya juga banyak ya student loan. Kalau kita lihat sendiri juga banyak yang nggak bisa bayar. Iya, porsi hutang Amerika juga kan kontributor student loan itu juga cukup besar. Cukup besar. Ya. Dan ketika mereka bekerja pun itu lulus pun di ini ketika mereka bekerja itu kan nggak bisa langsung lunas gitu dalam berapa tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai bahkan 40 tahun itu baru lunas itu. Bayangin aja mortgage lagi ya, mortgage rumah, yang lain-lain dan juga gitu. Kalau di Indonesia kan jadi kelihatan gak elegan karena pinjol kan sudah dikenal sebagai sesuatu negatif ya, sudah punya kredibilitasnya negatif yang ngereok gitu apa sih ya barbar. Kalau di luar kan di teman-teman di Malaysia juga student loan itu sudah lama. Saya sempat ngobrol dengan teman-teman Malaysia juga, tapi kan kayaknya penagihannya nggak kayak pakai preman, nggak kayak sampai nagih di teror. Kalau di Indonesia itu kan sudah ada, makanya kaget sekali ketika dunia pendidikan kok bekerja sama dengan apa istilahnya tuh unsur apa sih lembaga keuangan yang apa sih ya istilahnya tuh kan kalau dalam regulasi sekarang itu kan jadi lembaga keuangan non bank yang sudah punya reputasi secara sosial ekonomi di masyarakat itu sudah menimbulkan banyak masalah. Itu perbedaannya mungkin dengan negara lain ya. Sejarah. Karena kalau student loan biasanya pakai mekanisme bank sih di banyak negara ya. Iya, karena jadi tidak kemudian menimbulkan masalah baru dengan penagihan-penagihan yang teror di masyarakat sampai ada yang bunuh diri itu kan. Pinjol itu masalahnya sudah punya reputasi seperti itu dan kampus sebagai lembaga yang punya harusnya peka ya terhadap moral kompas yang jelas, etika ya harusnya kok nggak mikir kok istilahnya ya. Maksudnya reputasi si pinjol ini kan sudah nggak bagus, sudah memang bukan hanya reputasi ya, kalau dari kita bicara norma Islam ya jelas juga itu riba ya. Itu kalau bicara dari semua sisi lah jelek gitu maksud saya. Gak ada yang benernya. Dan akhirnya tuntutan tadi ya, tuntutan biaya gitu kan, kemudian tuntutan masa depan, hidup dan segala macam ini akhirnya berefek kepada kualitas mahasiswa-mahasiswanya ya. Nah ini juga Teh Ayu, saya melihat ada pergeseran aktivisme anak-anak muda. Jadi quantum policy yang sudah berjalan selama 2 dekade ini memang kita harus membayar, negeri ini harus membayar mahal sekali. Kita kehilangan generasi yang punya nalar kritis, punya kapasitas fokus menyerap isu-isu publik, daya respon yang baik, punya kemampuan literasi yang cukup terhadap isu-isu ya yang luas ya, termasuk kepekaan terhadap begitu kesulitan orang marginal. Iya, termasuk kan LDK dulu masih di masa saya mungkin sebenarnya sudah dimulai sejak 90-an, cuma kita masih menikmati lah mahasiswa-mahasiswa yang diskusi di angkringan, buka buku filsafat itu masih dianggap keren. Kalau sekarang kan mahasiswa harus dengan mobil, dengan outfit of the day yang branded semua itu baru dianggap keren. Kafe-kafe berjamuran di UGM. Tapi ada yang lucu. Bahkan lucu, Jogja disebut kota 1000 kafe sekarang. Kota pelajaran. Ini kan jadi miris loh. Kok jadi bergeser ya? Ya meskipun saya juga beli ini di kafe, tapi bukan berarti maksudnya ini kan ada perubahan aktivisme dan kultur baik, bahkan termasuk merevolusi cara belajar. Memang ada banyak faktor ya, perkembangan teknologi, dunia digital dan panjang lah. Dan mahasiswa yang ke arah stres semakin mudah ditemui. Yang bunuh diri baru mental kelihatan baik-baik aja ya. Middle income ya. Enggak, justru kelas atas yang bunuh diri di mobil itu kan atas punya mobil sendiri. Punya mobil, mahasiswa punya mobil kan. Oke. Tapi ternyata juga ada beban mental ya sampai akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup gitu. Mungkin ada juga faktor masalah ini ya flexing gitu. Kadang masalah keluarga juga. Yang UGM itu kan karena broken home.
Jadi secara finansial sebenarnya oke gitu ya, tapi secara gaya hidup akhirnya udah bukan masalah. masalah keluarga, masalah pribadi, masalah keluarga, kesendirian akhirnya mungkin rasanya gitu. Di berbagai kampus. Nah, jadi ini kan ya kalau tadi masalah kafe saya jadi keingetan ini kalau sekarang aktivis-aktivis itu dia baca bahas das kapitalnya Karl Marx di Starbucks gitu. Tapi kalau masih ada Kayaknya ada di novel fiksi. Berani sekali dia baca das Starbucks. Dulu kan gue bacanya apa novel Sophie ya, dunia Sophie gitu. Nah itu masih ada bicara filsafatnya, memikir kritis. Sekarang udah. Sekarang kayaknya yang baca buku juga kayaknya udah jarang. Kayak drama, drakor. Iya, lebih banyak mahasiswa nonton drama Korea ataupun drama Thailand, maraton ya daripada baca binge watching ya. Daripada baca maraton baca buku, apalagi buku-buku filsafat gitu ya. Nah, kuliah udah berat, jadi apa ditambah berat lagi? Jadi waktu luang mereka waktu luang mereka bukan untuk menyerap isu-isu publik mereka enggak, tapi untuk akhirnya mengkonsumsi produk-produk hiburan sebagai escape, udah stres, escapism dari situasi tekanan yang ada, baik tekanan akademik yang sudah berpadu dengan UKT tadi. UKT itu kan sudah dari satu paket kan tekanannya, tekanan pendidikan kurikulum, tekanan duit juga, dan tekanan akhirnya juga bicara gaya hidup, apalagi nanti ya itulah kondisi hari ini. Akhirnya kita menghadapi situasi yang ya tadi menjadinya juga mahal menurut saya ya. Dan kalau sudah begitu ya pasti akan domino ya efeknya ya, termasuk ke pelayanan publik, kualitas orang-orang yang akan menjabat gitu ya. Ada yang pernah nonton ini gak waktu Budiman Sujatmiko sama siapa yang punya Watchdog tuh? Dan di mereka ada di satu forum kan ceritanya, terus mereka berdialektika dan terus ironisnya itu di bagian akhir dari forum itu si Dandi Laksono itu membaca statement Budi Sujatmiko waktu dia masih mahasiswa masih jadi aktivis. Jadi kayak akhirnya di sini juga ketika kita bicara mahasiswa aktivisme gitu ya, ketika dulu bahkan berarti kan zamannya Budiman Sujatmiko itu zaman biaya SPP, iya itu lebih lama lagi ya. Maksudnya kayak SPP, biaya pendidikan gitu, orang mahasiswa tuh masih bisa dalam tanda kutip santai lulus lama gitu ya, karena gak terbebani kejar tagihan. Nah, kualitas mahasiswa yang pada saat itu saja terlibat dengan aktivisme membela suara rakyat, ketika duduk di kursi elit lupa sama lagi ya. Nah, aku nggak kebayang gitu kualitas mahasiswa sekarang. Nah iya. Udah dari mahasiswa dari bawaan orok gitu ya. Hedon ya. Udah hedon dan generasi strawberry. Tapi kalau di atas kan tekanannya mesti lebih kuat lagi. Kalau di bawah udah nggak bisa bertahan, begitu naik ke atas ya sudah, kita tidak mungkin mengemban visi misinya udah hilang sudah idealismenya. Iya. Jadi yang semakin langka ya. Iya, jadi yang paling langka itu adalah ya idealisme, nilai-nilai itu tergerus oleh pragmatisme akhirnya gitu loh. Jadi memang sudah sejak awal kan dengan dia masuk kuliah harus membayar sekian gitu ya. Pasti berpikir untuk sandwich generation. Iya, pasti kan berpikir aku udah mahal-mahal, masa nggak ada pengembalian kan? Karena memang ya secara rasional kan orang kuliah atau orang sekolah untuk investasi kan, pendidikan itu kan dipandang sebagai investasi kan, ya investasi masa depan, sehingga harus balik gitu. Nah baliknya ini ketika itu tidak didasari oleh ideologi ya, kemudian nilai-nilai yang itu dipegang, akhirnya kan ya pragmatis gitu. Dan pragmatis ini nggak cuma sekedar dalam arti yang positif pragmatis yang kita kita memang harus bekerja misalnya di perusahaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, tapi ya kalau perlu korupsi gitu misalnya iya kan, karena nggak ada nilai-nilai korupsi walaupun menjual aset-aset bangsa iya karena nggak ada nilai-nilai yang dipegang gitu ya. Jadi ada moral kompas, nggak ada moral kompas gitu, jadi negarawan makin langka. Makanya jadi mahal
krisis etika. Iya, ya itulah yang sekarang dipertontonkan secara vulgar kan gitu. Dan didukung oleh anak muda. Iya betul. Dan anak-anak muda yang itu berpendidikan tinggi loh mereka gitu loh. Maksudnya coba pendukung-pendukung yang ya kita nggak lihat pendukung hubungan apapun ya, tapi yang mereka diam atau membenarkan adanya apalah yang disebut sebagai nepotisme atau apa itu kan bukan orang-orang yang nggak ngerti gitu. Mereka itu adalah alumni perguruan tinggi semua, kan terlibat dalam tapi itulah miskin nilai yang dipegang gitu, miskin idealisme gitu. Akhirnya ya itu, ya kasusnya ya tadi itu disebut sama Mbak Ayu kan, Budiman Sujatmiko. Ya itu saya pikir adalah satu sosok yang bisa jadi contoh ya bagaimana apapun Orde Baru sekarang kayak mengembalikan kalau sosok beliau itu memang idealisme yang sudah tertelan zaman. Kalau sekarang ya generasinya tidak ada idealisme. Jadi bener ya. Gimana ya nanti? Tapi ada ini ada PBB yang sedikit tapi ya mungkin yang bersuara harus mengatakan. Jadi alih-alih mungkin bonus demografi yang terjadi di sini bencana demografi. Iya kan memang bukan bonus gitu, bisa jadi ada masalah banyak. Iya kan. Jadi jumlah banyak tapi kayak bui iya betul. Kualitasnya itu bukan hanya bui kan toksik gitu. Ya yang limbah terjadi ada mahasiswa yang ini mempersekusi Rohingya itu kan masuk ke berita internasional student Indonesia contohnya itu sampai berita mana-mana loh mahasiswa Indonesia nggak bisa bedain gitu ya mana berita yang benar mana yang salah, bayangin kayak mengkritisi kebijakan yang merugikan umat. Malah krisis epistemik ya. Kalau ada beberapa ustadz itu ada beberapa pemikir mengatakan ini krisis metodologi, cara mereka menyerap data, informasi sudah tidak lagi bisa dibedakan info mana hoax, mana ilmu bermanfaat, mana yang informasi sampah, itu udah nggak clear. Nah ini saya pikir memang kan emang interaksi dalam banyak selain masalah kebijakan pendidikan, kebijakan digital kita yang sangat deregulatif ya, pihak-pihak asing. Nah jadi memang sangat mudah masuk mempengaruhi mental dan mempengaruhi pola-pola konsumsi informasi, konsumsi gaya hidup generasi. Akhirnya kan terjadi seperti ini, perpaduan dalam banyak hal sih menurut saya. Dan itu bersamaan ya revolusi kebijakan pendidikan tinggi yang higher education health itu ya, higher education long term strategy yang dipromosikan oleh UNICEF ya atau UNESCO, lembaga pendidikan PBB itu memang kan beriringan dengan konsep knowledge based economy. Jadi ekonomi semakin knowledge based economy ini yang memunculkan revolusi industri 4.0. Akhirnya teknologi digital, lahirlah artificial intelligence, lahirlah berbagai. Tapi muncul masalah baru ya. Modelan bisnis sekarang itu winners takes all. Nah, ini menyisakan. Ingat ceritanya Mbak Rizka tadi, pemilik kebun ratusan ribu hektar. Ketika ditanya sama petani gurem, gimana dengan kami yang lahannya sedikit? Ya sudah, jawabannya apa? Ya berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita surga. sangat penting. Akhirnya pergeserannya bukan hanya pergeseran aktivisme, pergeserannya pergeseran itu bahkan pergeseran moral gitu. Termasuk standar sukses, hal-hal yang dari mulai yang mendasar, fondasi fundamental sampai hal-hal yang cabang itu banyak sekali bergeser hari ini. Makanya disebut era disrupsi, memang benar-benar disruptif ya. Betul-betul secara kualitas pun menjadi berubah total algoritmanya gitu kan. Ya, saya pikir itu. Coba bayangkan kalau sudah masalahnya serumit ini gitu ya, sekompleks ini, semultifaktorial ini gitu. Terus gimana ya, apa yang bisa kita lakukan ini? Ini katanya invite. Jadi saya pertanyaannya. Gimana caranya membuat ini remahan kok masih remahan ini? Karena dasarnya ya
jangan melihat pendidikan itu tuh dari kacamata ekonomi tok gitu loh Mbak. Bahkan kayak misalnya Pak Anies kemarin kan menjawab. Ini bukan kampanye saudara. Bukan ya, bukan. Ini contoh mengambil statement. Iya contoh. Waktu Pak Anies ditanya soal pinjol UKT di ITB itu kan jawabannya memang nggak langsung ke pinjolnya, tapi memang melihat lepasnya peran pemerintah dalam pendidikan. Beliau nangkep itu kan bagus ya tadi ya, maksudnya melihat ini dari akar masalahnya. Cuman ketika beliau menjawab itu memang akhirnya kembali lagi ke ekonomi, maksudnya gini, nanti ketika ini pendidikan harus dipandang sebagai investasi masa depan bangsa gitu. Ketika nanti mereka diberikan kemudahan akses pendidikan, mereka akan bisa punya masa depan yang lebih baik dan akan memberikan pajak kepada negara. Feedbacknya ada nih ya, itu yang akhirnya tuh membuat ya jadi transaksional semua. Bahkan yang punya konsep seperti Pak Anies ya orang yang ya cukup punya konsep lah ya, politisi yang punya konsep tapi tetap balik ke konsep kapitalis gitu loh, ke keuntungan pajak, mendatangkan devisa kalau misalnya pekerja ke luar negeri atau apa kayak gitu loh Mbak, nggak melihat cara pandang yang lain tentang pendidikan itu. Jadi ini memang masalah yang paradigmatik ya kalau misalnya kita bicara. Terus kita di sini ngapa lah nih ya, cuap-cuap gitu. Kita bicara di sini gitu karena bagaimana ya, diskusi wacana dialektika gitu yang kami rasa saat ini di dunia mahasiswa itu ya sudah semakin langka gitu. Sekarang yang sedihnya itu kan barang-barang produk digital itu bisa kita akses, teknologi semakin mudah, tapi yang makin mahal itu kan ketenangan, kebahagiaan, arah hidup yang jelas, mindfulnya itu semakin langka justru ya. Dan makanya yang kayak seolah-olah tadi ungkapan saya cuma pengen apa tadi gimana anak ITB yang di taman tadi dia punya pacar ya, artinya kan sih sebenarnya menghidupkan sesuatu, bukan hanya sosok tapi ada kesepian ketenangan batin ya, kebahagiaan, perasaan keutuhan apa sih kan kalau sendirian merasa nggak utuh gitu kan, kayak something misal gitu, something missing. Hal begitu justru banyak gitu loh kan mahasiswa, jadi tidak lagi bicara ketika sesuatu yang fundamental tuh nggak terpenuhi, makanya dia tidak bisa menyerap isu-isu publik ya kan. Akhirnya kajian dakwah pun yang pengen yang ringan-ringan ya kan? Orang tuh yang berat gratification ya, jadi pengen suatu kebahagiaan cepat gitu. Jadi merespon isu-isu yang berat kayak apa sih masalah apa yang sekarang ngomongin ya masalah umat sebetulnya berat masalah ekonomi menengah ke bawah, masalah ekonomi. Makanya udah kita self love aja lah dulu sekarang. self love, self healing, slow living, frugal living. Nah makanya mungkin kayak kita bicara kampanye gitu ya, misalnya gitu kan, hidup apa sih, hidup muda, kerja mudah, sehat murah, apalagi satu lagi aku lupa ya, udah intinya mah ketika kita bicara itu kan sebenarnya slogan gitu, retorika gitu, tapi kan yang nggak pernah dibahas, maksudnya masyarakat itu tidak pernah diajak memang bagaimana mewujudkan itu gitu, maksudnya cita-citanya cita-citanya pendidikan mudah diakses gitu ya, tapi dari segi kebijakan kapitalistik, peran negara dikurangi, melihat manusia itu hanya sebagai materi yang akan memberikan ROI buat negara gitu, maksudnya secara paradigmatik aja tuh udah ada problem gitu, tapi slogannya kok sesederhana tadi. Nah dan akhirnya kan ketika kita bicara dialektika, diskusi seperti ini akhirnya semakin hilang di ruang publik gitu, orang-orang itu ya akan mudah untuk akhirnya termakan oleh propaganda, slogan-slogan pan dan gemoy gitu, gempit aja gemoy pilihan gitu. Ini kapan ya? Tapi dari situ aja sebenarnya ironis gitu ya, maksudnya kenapa orang itu kok memilih pemimpin pilihannya itu berdasarkan kegemesan gitu, tingkat kegemoyan tampilan gitu. fisik gitu ya. Jadi FOMO, fear of missing out, mentalitas crowd mentality, ngelihat sesuatu yang berkerumun banyak itu
itu pasti diomongin. Kayak apa misalkan apa yang ngetren makanan, apa yang ngetren di Bandung, dibahas. Iya. Ketika itu yang jadi satu-satunya fokus, kehilangan kemampuan untuk menyerap isu-isu publik, meresponnya, itu jadi problem ya. Memang gaya hidup itu kan apalagi dengan market oriented, kita kebiasaan distimulus dengan vibe, ini sesuatu yang tren, sesuatu yang viral, nggak mau kehilangan vibe-nya, mau merasakan gimana experience dengan vibe itu, akhirnya kita fokus di situ kan. Itu kan sebenarnya jadi kita jadi tereksploitasi sebetulnya. Iya, kita jadi objek. Mahasiswa sebagai agent of change itu sudah jangan lagi udah sangat tidak iron stock lagi moral iron stock udah nggak ada lagi karena kita memang objek konsumen gitu. Akhirnya konsumtif dengan sampai ada tren itu sampai survei itu ya katanya Jabodetabek aja spending money untuk produk entertainment 1,5 juta tuh udah range yang kayaknya udah bawah gitu, apalagi yang the have kali ya mungkin udah 2 digit kali. Entah itu hadir konser, entah itu apa. Jadi kayak clubbing, ya, minum. Benurus ya. Clubbing versi. Tapi juga halal nggak halal juga. Dan akhirnya kan juga berpikir kayak misalnya tadi aja ya, pingin having fun tapi masih pingin dalam tanda kutip syar'i gitu ya, melihat parameter syar'i itu hanya pada tidak ada minuman beralkohol, Tidak ada babi dan alkohol. dan pulangnya jam 10 malam. Besoknya masih sholat. Masih pakai hijab, Masih pakai hijab, pulang jam 10. Tapi joget-joget tetap. Ya selama akhirnya ikut vibe dan ya sampai batas ambang batasnya itu ya sebenarnya minimum threshold yang aktivitas atau aktivisme, bukan aktivisme juga itu tidak disebut aktif ya, untuk self healing tadi. Jadi zonanya itu nggak bergerak di luar itu. Bagaimana mau kita menciptakan generasi yang berkualitas? Jadi kayaknya apa ya, orientasinya mungkin udah berbeda ya. Maksudnya kayak boro-boro ngomongin aktivisme gitu, surviving pribadi aja itu juga udah berat gitu. Kebutuhan Ke tadi healing kan, self-nya, self love, iya. self healing untuk gimana lebih ke sana akhirnya. Jadi paling merasa menderita. Insecure. Tapi sebenarnya kan kita juga nggak bisa menafikan ya, maksudnya ada generasi muda yang mereka itu juga melakukan aktivisme dengan gayanya gitu. Seperti misalnya mungkin kayak narasi yang menggait siapa? Jovi dan Itu jovial sama Dovi udah iya, tapi kan maksudnya dalam tanda kutip masih muda, masih muda. Terus kayak misalnya kita bicara juga kayak bijak memilih gitu misal, itu ya kan anak muda gitu. Nah maksudnya kalau kita bicara hari ini ternyata masih ada kok gitu ya aktivisme gitu, walaupun mungkin Tidak dari terlalu segi tren ya, tidak menimbulkan vibe yang ataukah mungkin ada pergeseran ataukah mungkin ada pergeseran gitu dari gaya aktivisme anak muda sekarang. Oh, kayak ada presiden Gen Z itu loh. Oh iya, nggak tahu aku. Nggak tahu. Jadi dia mahasiswa UIN Jakarta, sering ada komentar isu-isu politik dan sosial Di medsosnya, di TikToknya. Terus siapa yang mendukung dia menjadi presiden Gen Z? Ya dia labeling diri. Ya itu sih. itu mah brand Betul, karena nggak pernah ada pemilunya. Tapi memang begini ya, memang sudah saatnya memang isu. Kalau saya melihat juga bahwa meskipun kita berada pada era yang sulit ya, era degradasi yang luar biasa, tapi harapan itu harusnya masih tetap ada ya. Ruang-ruang untuk memunculkan kembali sosok-sosok yang anak-anak muda yang kritis, yang bisa menjadi iron stock tadi, moral force, itu harusnya tetap kita. Makanya salah satu yang dijadikan concern imun di situ ya. Kita pengen sebetulnya ada kok dan bisa, cuman yang nggak ada kan lingkungannya, dan mungkin enablernya itu yang harus kita sosial enablernya itu yang harus kita semakin ya, kayak kemarin contoh misalkan isu Palestina, gerakan Julid Fisabilillah, atau mungkin juga
Rohingya, meskipun Rohingya juga banyak yang kena disinformasi, tapi juga yang membela di lapangan juga anak-anak muda juga ada, meskipun tidak sebanyak yang terpapar yang menjurit sama Rohingya gitu. Makanya salah satu alasan kenapa Aristoteles, kalau saya misalnya ingat, Aristoteles membenci demokrasi itu adalah karena masyarakat awam mereka itu sangat mudah dihasut oleh para demagog. Jadi kalau misalnya one man one vote gitu, sedangkan masyarakat umum itu mudah sekali dihasut oleh para setan gitu ya. Maksudnya mau berharap punya pemimpin yang menguasai suara orang belajar nggak belajar sama aja. Berarti kan yang menguasai media ya oligarki lah, demagog sekarang yang bisa menyeting algoritma. Kenapa kok piramida informasi baru dipiramidakan, informasi yang berkualitas yang diakses mahasiswa itu justru yang terbawah kualitasnya kan, yang terendah. Misalkan dari TikTok baca berita ya jelas validasi informasinya nggak benar gitu. Atau bahkan ada anggapan apa semua yang dari TikTok benar. Iya. Sumbernya apa? TikTok. Sohih ya. Ini kan sudah makanya krisis epistemologi, krisis epistemik dalam metodologi mendapat mengkonsumsi informasi kan. Gak bisa bedain mana info, mana ilmu, mana yang bergizi, mana yang tidak, mana sampah. Udah lagi kurikulumnya sekarang MBKM. Merdeka dari belajar. Jadi nggak belajar. Jadi nggak belajar. Konsumsi informasi. Diserahkan ke masing-masing. Ya ada semoga jalan hype gitu kan. Apa ya kayaknya ya saya pikir itu yang memang mudah-mudahan Imun bisa ya, ini ikhtiar kita gitu ya, mungkin salah satu sekalian nih promonya Teh Ayu karena ini salah satu konten kita kan ngobrol juga pengen jadi ngobrol berfaedah ya. Imun Bites ini tidak sekedar jadi apa tangible resultnya apa ini dari obrolan ini? Apa di Institut Muslimah Negarawan ini hadir di tengah masyarakat gitu kan. Jadi di Imune ini kita punya dua sisi lah. Dari dua sisi itu bagaimana kalau di kita itu kan ada penelitian-penelitian yang mencoba menjawab isu-isu yang ada di umat yang mungkin banyak sudah luput lah dari perhatian umat, mencoba memberikan pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Tadi kan dikatakan Tayu sebenarnya generasi muda kita kan udah mulai peduli politik, mulai ada yang bijak membeli, tapi di Imun itu berusaha untuk mengarahkan bagaimana sih seharusnya memberikan filosofi yang tepat gitu ya, ketika kita memandang segala sesuatu dari sisi politik itu yang seperti apa sih gitu kan, sudut pandangnya dari mana. Nah tapi tidak hanya dengan itu gitu kan, kalau tadi mulai di sisi yang satunya itu adalah mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda, tapi kita juga mencoba menawarkan tadi ya kekosongan adanya kualitas muslimah ya, kualitas gagasan, kualitas generasi muda itu yang kosong dengan kita juga mengadakan pelatihan akademi sekolah ya istilahnya, kalau kita menamakannya itu kelas gitu kan, supaya paling tidak generasi muda ini nanti bisa belajar, bisa tahu, bisa merasakan secara langsung tadi experience base-nya itu tuh bagaimana sih yang tepatnya itu seperti apa. Nah kami itu di sini ya mencoba untuk mengakomodasi hal-hal tersebut kan. Tadi kan kita kurios dari para aktivis muslimah yang ya tadi kan nggak semuanya sebenarnya sih, kalau kita mau lihat secara general kan nggak semuanya itu generasi muda sekarang tuh nggak pedulian, nggak masih ada. Nah kami mencoba mengisi ruang itu supaya muslimah itu ya, terutama muslimah ya gitu, itu punya kualitas generasi muda itu yang mampu tadi ya berpikir tajam gitu, yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian berdaya, peka dengan isu-isu sosial, isu-isu keumatan gitu, yang mungkin ya tadi di luar sana ya kita nggak bisa memungkiri tadi ya, pemerintah pun berlepas diri kan untuk mengakomodasi, untuk membuat wadah yang seperti gitu kan. Kita berusaha mengisi tidak hanya pendidikan, ruang-ruang sosial juga, social enabler untuk menciptakan generasi yang berkualitas itu sudah sangat sedikit. Karena itu ya tadi kalau bahasa Mbak Sari, akomodasi, fasilitator, memang harusnya semakin banyak ya pihak-pihak atau agent yang
menjadi enabler bahwa ya ada sih generasi, tapi kalau dia nggak mendapatkan fasilitas lingkungan sih nggak ketemu dengan ekosistem ekosistem yang kondusif, nggak bisa bertumbuh. Bibit unggul secanggih apapun kalau tidak ada medium tanah yang subur, tidak ada pupuknya, tidak nutrisinya tepat, nutrisi unsur haranya terpenuhi. Kalau tanaman kan bahasa Mbak Tari ya bagaimana bisa bertumbuh kan? Nah kita memang pengennya ada lingkungan yang kita ciptakan ya tanpa kehilangan perbincangan yang berat. Justru dulu itu kenapa kemampuan digest mahasiswa itu bisa merespon misalkan kebijakan, tidak hanya merespon gemoynya sosok tertentu politik figur, tapi fisik ya itu ya tapi mana seksis ya dan tidak hanya untuk kepentingan politik sesaat. Apa kehilangan maksud itu kehilangan abstraksi gagasannya itu hilang ya, kemampuan menangkap tantangan kehidupan dan melakukan abstraksi, kehilangan meaningfulness, mindfulness. Nah ini yang aktivitas kalau dalam bahasa aktivis pergerakan Islam ya ihsasul fikr, sensibility-nya yang kemudian semakin tumpul gitu. Itu yang harapannya ke depan mudah-mudahan Ibu bisa menatalah semakin berbenah untuk bisa menjadi social enabler yang lebih baik untuk generasi aktivis muslimah dan terutama juga khususnya yang muda ya. Terima kasih. Baik. Kita jadi ada sedikit ad-libs ya. Promo juga. Promo. Jadi kita melihat, nah kadang tuh ada loh teman aku yang dia agak sentimen mungkin ya, kayak melihat perempuan dalam Islam itu patriarki sekali gitu ya, sehingga hanya melihat perempuan itu hanya mengurusi sumur, dapur, kasur gitu ya. Nah justru di sini dengan adanya Muslimah Negarawan, dengan mungkin nanti akan ada gitu ya Akademi Muslimah Negarawan gitu ya, justru di sini kita menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah ideologi yang akan mengenabler para muslimah gitu, sehingga perempuan itu tidak hanya diobjektifikasi saja gitu ya, tapi dia itu berdaya. Makanya ini adalah sesuatu hal yang dirindukan ya, kualitas-kualitas manusia seperti kualitas para sahabat gitu, di mana mereka sangat mudah untuk melakukan kritik ketika terjadi kemaksiatan dan pelanggaran hukum syariat gitu, dan juga mereka tidak pernah takut gitu ya kalau mengkritik nanti besok hilang gitu. Dan ruang itu tuh sangat terbuka gitu, dan inilah Islam gitu, inilah indahnya Islam gitu, sehingga akhirnya membuat jadi manusia-manusia yang berdaya gitu ya, karena kita hanya menjadikan Allah sebagai ilah gitu, karena siapapun mereka yang menjadikan ilah selain Allah pasti kekosongan itu akan diisi dengan yang lain gitu ya, FOMO, fear of missing out gitu kan, gitu, valuasi secara materi gitu. Nah dan itulah yang membuat orang-orang itu akhirnya terus terperosok gitu ya ke dalam jurang kerendahan gitu ya, terus menerus ya. Mungkin ini saja yang berbaik pada hari ini. Banyak ya dari sampai aktivisme sampai iklan sampai